keadaan baik dan sehat. Walaupun yang ada dalam keadaan sakit harus tetap semangat ya. Harus tetap jaga stamina, harus tetap banyak makan vitamin, minum vitamin, oke? Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara dan dilanjutkan dengan Yesus Pokok. Ayo Kak Nadine. Shalom, selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir dalam ibadah kita. Nah, saat ini marilah kita menyembah Tuhan melalui puji-pujian kita dan persembahan kita kepada Tuhan. Ayo kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian Tuhan Allah hadir. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan.
Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan kita pada pagi ini yaitu diambil dari titah yang keempat dan artinya, titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, mungkin selama 1 minggu ini banyak dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan yang sudah mendukakan hati Tuhan. Baiklah, kita meminta pengampunan dosa di hadapan Tuhan, agar Tuhan Yesus mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan harapannya kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, jangan Kak? Iya. Nah, untuk itu marilah kita angkat lagu pujian, Dihapuskan Dosaku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Begini bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu.
Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu semua dan juga mama papa di rumah, saat ini kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu kita satukan hati dan terlebih dahulu kita mengangkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Oke. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, hari ini ada cerita seru loh. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, siap mendengarkan, duduk yang rapi dan duduk yang manis ya. Jangan kemana-mana, karena kalau nggak dengar ceritanya adik-adik pasti rugi ya. Pasti rugi ya, pasti rugi. Yang mau beranjak dari tempat duduknya, awas nanti nggak dengar cerita dari kakak Esrinda ya. Oke, kita dengar ya. Baiklah, sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat gak sekolah minggunya di rumah aja? Kakak harap tetap semangat ya dan selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kakak mau bawakan cerita Alkitab.
Adik-adik, mau nggak mendengar kakak membawakan cerita Alkitab? Pasti mau dong ya. Tapi sebelum kakak cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo ambil sikap berdoa ya. Kita satukan hati kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tetap menjagai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang masih boleh kami rasakan. Mungkin banyak hal yang sedang kami rasakan saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan sukacita kepada kami setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami akan membawakan cerita Alkitab untuk hari ini. Engkaulah yang menaungi adik-adik, Engkau yang menjagai mereka, membantu mereka untuk memahami untuk cerita Alkitab hari ini ya Tuhan. Semoga kami dapat melakukan apa yang menjadi yang Kau kehendaki atas hidup kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo, kakak akan membawakan cerita Alkitab. Waduh, kok ada tiba-tiba singa ya di sebelah kakak ya? Ayo, siapa yang berani sama singa? Ada yang berani nggak sama singa? Kakak aja takut, terus kakak juga bingung kenapa ada singa tiba-tiba di sebelah kakak. Singa, kamu ngapain sih di sebelah kakak? Kakak kan mau cerita Alkitab dulu sama adik-adik. Singa, kamu di situ dulu ya. Kakak mau cerita Alkitab dulu sama adik-adik. Ada yang tahu nggak kenapa ada singa di sebelah kakak? Ayo, ada yang tahu nggak? Oh, ternyata hari ini cerita Alkitab kita tentang Daniel. Ada yang kenal Daniel nggak? Pasti sebagian sudah kenal kan Daniel. Kalau ingat Daniel, pasti ada hubungannya dengan singa. Singa, kamu di situ dulu ya. Kakak mau baca Alkitab untuk hari ini. Untuk cerita Alkitab, mari kita baca adik-adik. Nats Alkitab hari ini dibawakan dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Ayo adik-adik kita sama-sama membacanya ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, adik-adik, ternyata cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang Daniel. Nah, sekarang kakak ada video. Mari kita lihat sama-sama ya videonya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, ini adalah seorang raja, namanya adalah Raja Darius. Dia memilih 3 pejabat tinggi di kerajaannya saat itu, termasuk salah satunya ialah Daniel. Daniel itu ialah seorang pejabat yang sangat disayangi oleh Raja Darius, karena Raja Darius sangat menyayangi Daniel karena Daniel itu sangat baik, patuh, dan tidak pernah menyangkal raja. Dan pada saat itu ini ada teman-teman Daniel. Mereka ini tidak menyukai Daniel. Karena apa? Karena Daniel itu adalah anak baik, sangat disayangi raja. Lalu suatu hari mereka melihat si Daniel ini pergi ke kamarnya. Ayo, adik-adik tahu tidak ngapain dia? Dia berdoa. Terus saat Daniel berdoa, teman-temannya melihat Daniel itu kayaknya tidak ada lah kesalahannya. Dia sedang berdoa. Ayo, mereka sedang merencanakan, ayo kita adu domba aja dia sama raja. Mereka pergi ke menghadap raja. Mereka bilang ke raja,
Raja, bikinlah surat, buatlah sebuah larangan atau buatlah sebuah peraturan yang melarang Daniel itu untuk beribadah kepada dewa, kepada manusia selain kepada raja selama 30 hari. Mereka mengatakan itu kepada raja. Lalu raja mengikutinya. Terus raja menuliskan sebuah peraturan itu, atau raja pun membuat sebuah peringatan itu. Lalu sudah ditandatangani raja. Ayo lihat itu. Raja Darius sudah menandatangani surat itu. Lalu mereka melihat lagi, loh, kenapa Daniel masih tetap berdoa ya? Ayo, kita akan mengadukan ini kepada raja. Lalu mereka pergi mereka menghadap raja. Lalu mereka menyampaikan kepada raja, Raja, Daniel itu menyangkal raja. Daniel itu melanggar peraturan raja. Saat ini dia sedang berdoa di kamarnya. Dia beribadah kepada Tuhannya, tidak kepada raja. Selama 30 hari dia sudah menyangkal raja. Teman-temannya itu mengadu domba si Danielnya. Itu perbuatan yang tidak baik loh adik-adik, untuk mengadu domba. Lalu rajanya, karena raja sangat menyayangi Daniel, rajanya berpikir, bagaimana ya caranya aku untuk menyelamatkan Daniel? Tapi dia tidak bisa melanggar perintah itu. Lalu menyuruh si Daniel untuk ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam goa. Tapi rajanya sedih loh adik-adik, karena raja tahu Daniel itu adalah anak baik. Setelah itu, karena Daniel sudah dimasukkan ke dalam goa, rajanya tidak bisa tidur. Dia sangat gelisah. Lalu pagi-pagi benar dia pergi melihat si Daniel, lalu bertanya, Daniel, apakah kamu baik-baik saja di dalamnya? Apakah singa-singa itu menerkam kamu, Daniel? Lalu si Daniel pun menjawabnya, ya Raja, aku baik-baik saja di sini, karena semua mulut-mulut singa ini sudah ditutup oleh Tuhan. Semuanya tidak ada yang menerkamku, karena Tuhan tahu bahwa aku tidak bersalah. Itu yang disampaikan oleh Daniel kepada seorang raja itu. Terus raja itu pun sangat senang. Ternyata Tuhan menolong si Daniel. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan tahu Daniel itu tidak melakukan kesalahan. Lalu dia lihat itu ada singa-singa. Ayo, kalau kita pikir-pikir, singa itu sudah pasti menerkam kalau Daniel bersalah. Lalu raja sangat senang dan Daniel pun sangat disukai oleh raja. Ayo adik-adik, siapa yang mau seperti Daniel? Daniel itu adalah pejabat tinggi yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan untuk berdoa. Nah, lihat ini. Adik-adik boleh melihat gambar ini ya. Adik-adik harus berdoa, mau tidur, atau mau melakukan aktivitas apapun, harus rajin berdoa. Walaupun dibilang orang, kau dikit-dikit berdoa, mau makan mie aja berdoa. Tapi kan apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, harus tetap berdoa. Sama seperti Daniel. Kalau dia tidak setia kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan menolong dia. Sama seperti kita saat ini adik-adik. Walaupun saat ini kondisi kita tidak baik-baik saja, adik-adik harus tetap setia di dalam doa. Sama seperti Daniel. Daniel kan sudah dalam ancaman tadi. Sudah banyak singa-singa mengelilingi dia, tapi dia tetap percaya Tuhan pasti menolong dia. Sama halnya dengan kita. Kalau Daniel ditolong Tuhan, kenapa kita enggak? Tuhan pasti menolong kita. Terus adik-adik, lihat kan tadi teman-teman Daniel itu, mereka itu sangat mereka itu membenci si Daniel. Tapi kan Daniel tidak pernah membenci mereka. Nah, adik-adik sudah lihat kan kisah seorang Daniel itu? Nah, sekarang cerita Alkitab ini mengajarkan kita untuk tetap setia. Setia itu apa sih? Coba, setia itu apa? Setia itu berarti sama dengan taat. Kita disuruh Tuhan Yesus untuk taat di dalam doa, taat di dalam beribadah, walaupun di rumah aja ya adik-adik, harus tetap semangat.
Nggak boleh bermalas-malasan karena Tuhan melihat kita masing-masing. Terus adik-adik jangan lupa beribadah sekolah minggu. Terus jangan lupa melakukan aktivitas. Tetap semangat, jangan bilang malas kak, udah bosan. Memang mungkin jujur bosan, tapi kan Tuhan mengajarkan lagi. Kalau kamu mau melakukan hal yang baik, Tuhan pasti melindungimu, Tuhan pasti menolongmu. Jadi kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan benci orang, jangan membalas dendam orang. Terus lakukanlah hal-hal apapun yang baik ya adik-adik. Jangan melawan orang tua, harus patuh kepada orang tua. Terus mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan dimanapun adik-adik berada. Tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan terus setia di dalam doa ya adik-adik. Oke, itu aja cerita Alkitab kita hari ini adik-adik. Semoga kita menjadi seperti Daniel yang setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami, telah mengingatkan kami untuk tetap setia, untuk tetap taat kepadamu, untuk berdoa, untuk tetap mengalungkan segalanya kepadamu ya Tuhan, untuk mengadukan apapun yang sedang kami rasakan. Mungkin banyak adik-adik yang merasa kesedihan, atau adik-adik merasa banyak hal yang mereka rasakan ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang menjadi penghibur bagi mereka, dan mampukan kami untuk seperti Daniel yang mampu setia kepadamu sampai selama-lamanya ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami ya Bapa dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang dimanapun mereka berada Tuhan. Engkaulah yang melindungi mereka, untuk orang tua mereka Engkau berikan rezeki, Engkau berikan kesehatan, umur panjang ya Tuhan. Untuk kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang membimbing dan menuntun hidup mereka ya Bapa. Tuhan, kami berserah atas hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita Alkitab hari ini. Semoga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan kan cerita Alkitab dari Kak Esrida? Iya, kita mau setia seperti siapa tadi Kak? Seperti Daniel yang mau setia kepada Tuhan, yang tidak mau menyembah Allah lain. Sama juga seperti Tuhan Yesus yang setia sampai mati. Apakah adik-adik juga mau setia? Kakak mau setia nggak sama Tuhan Yesus? Ini mau setia nggak sampai mati kepada Tuhan Yesus? Iya, kita wajib setia kepada Tuhan Yesus sampai kita mati. Ayo kita akan mengangkat lagu pujian Setia Setialah. Ayo kakak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.